Halo teman-teman semuanya, gue mau cerita mengenai mobil listrik. Ini beberapa hal yang kalian tahu tentang mobil listrik biar kalian jadi seru hidupnya. Oke, pertama ya, Wuling pertama kali membangun flagship Wuling Center satu-satunya di dunia yang berada di luar Tiongkok, dan itu adanya di sono, dekat Pondok Indah, Jalan Iskandar Muda kalau nggak salah. Apa pesan yang kita dapatkan dari kejadian ini yang bikin hidup kita bakal lebih mudah nanti? Ini gue ceritain, pantengin, pokoknya dengerin. Gue akan singkat aja poin-poin mengenai mobil listrik yang kalian harus tahu, dan ini seru banget. Ketika bicara mobil listrik, pasti yang terpikir di kepala lo pertama, satu, nyarjernya di mana? Ngisi bensinnya, ngisi listriknya di mana? Kan belum banyak tempat pengisian listrik di Jakarta, katakanlah Jabodetabek dulu ya. Oke, gue akan jawab bagian ini dulu. Lo bisa ngisi di rumah, titik. Kalau gue bisa ngisi di rumah, gimana kalau habis di jalan? Lo ngisi di rumah, full charging, kurang lebih 6 jam, itu udah bisa 170 km. Mau kemana lagi lo setiap hari lebih dari 170 km? Ya, gue mau, kalau dari Jakarta, gue mau ke Bogor, gue mau ke Bandung. Kalau lo mau ke Bogor, mau ke Bandung, belum cocok naik mobil listrik. Lo siapkan satu mobil bensin yang gak usah mahal-mahal, biar lo bayar pajaknya gak ribet. Berapa kali lo ke Bogor, ke Bandung dalam 1 tahun? Tiap hari? Enggak. Sekali sebulan? Bisa jadi. Nah, waktu itulah lo harus balik dengan mobil bensin lo. Pertanyaan yang mungkin muncul di kepala lo lagi, gimana kalau listriknya habis di tengah jalan? Nih, selama lo pakai mobil bensin, berapa kali lo kehabisan bensin di tengah jalan? Sekali? 2 kali? Nggak pernah? Yang pasti nggak mungkin setiap bulan lo sekali kehabisan bensin di tengah jalan. Mungkin setahun cuma 2 kali maksimum, atau sekali, atau bahkan nggak pernah. Nah, begitu juga dengan mobil listrik. Kenapa lo mesti habisin? Kan udah gue bilang tadi yang pertama, kalau lo mau jalan jauh banget ya naik mobil bensin. Kalau mau jalan cuma dari kantor ke rumah, ya kenapa mesti lo habisin? Jadi charger dong tiap malam. Kalaupun sampai itu terjadi, seperti mobil bensin, mungkin lo harus pesen Gojek dulu untuk bawain bensin. Kalau mobil listrik, lo pasti bisa menghubungi produsennya, emergency charging, dan lo bisa di-charging. Atau paling buruknya sama kayak mobil bensin, mobil lo di-towing. Ya, sekali setahun nge-towing, it's okay lah. Mobil bensin kan juga kayak gitu. Itu kuncinya. Jadi lo gak usah terlalu takut. Yang berikutnya adalah gini. Gue tipikal orang yang sangat suka berteduh di mobil, menikmati pemandangan di luar mobil gue. Tapi gak mungkin itu gue lakukan dengan bener-bener lama. Karena apa? Engine mobil gue harus hidup. Panas dan itu pemborosan, dan itu bisa merusak engine juga kalau terlalu sering dihidupkan. Cuman di standby gitu, gak jalan. Nah, akhirnya itu sangat pemborosan. Tapi gue pengen lama-lama dan lebih lama. Bahkan sejujurnya gue pengen banget kerja di dalam mobil gue sendiri. Karena gue kayak bisa menikmati pemandangan di luar mobil gue, hiruk pikuk. Gue suka parkir di tempat ramai, ngeliat keramaian orang-orang lucu, kayak di dalam kafe. Tapi gue di dalam mobil dengan AC yang nyaman. Di mobil listrik lo bisa lakukan itu guys, karena engine-nya tidak ada dan lo nggak perlu menghidupkan mobil, maksudnya menghidupkan transmisinya, nggak perlu. Karena lo cuma ngidupin AC-nya waktu mobil berhenti, itu bisa. Akhirnya bahkan lo kayaknya bisa nginep deh di mobil ini, karena kita nggak mungkin kemah pakai mobil bensin, mobilnya kita hidupin karena panas, ya rusak mesinnya. Kalau di mobil listrik itu sangat bisa. Lo masih inget kan ada budaya nonton bioskop drive-in, kayak nonton di bioskop gitu, tapi kita di dalam mobil masing-masing. Itu sangat mungkin di luar negeri karena suhunya nggak terlalu panas. Tapi di Indonesia itu nggak mungkin. Sementara kalau mau nonton bioskop di bioskop beneran, udah COVID, itu sulit banget, kita takut tertular. Nah, solusi ini sangat cocok. Mobil listrik membuat Indonesia bisa nonton bioskop drive-in. Jadi ini keren banget teman-teman. Itu kenapa kalau Desember Wuling ngeluarin mobilnya, gua kayaknya mau beli satu. Kalau harganya nggak terlalu jauh sama harga yang di Cina. Kalau masih belum punya duit, berarti nunggu Mei 2022 karena kemungkinan besar
akan diproduksi di Indonesia. Karena udah dipamerin di Pondok Indah, kemungkinan sangat besar ini akan dijual. Oke, segitu aja. Jangan lupa subscribe di channel ini.